Konon ibu dan anak ini selama 24 tahun katanya hampir tidak pernah ketemu, dan kalaupun ketemu di acara keluarga itu ngobrol atau semeja tidak lebih dari 3 menit. Apakah perdamaian ini nanti akan menguntungkan Reza? New beginning, anak bayi. Bisa jadi dari perdamaian ini nanti akan terucap atau akan ada pernyataan bahwa Reza ini memang anak dari Denada. Dicurigai hamil ketika dia berusia 23 ke 24 tahun. Which is saat itu dia lagi naik daun sebagai seorang rapper muda di Indonesia. Nah, tiba-tiba dia diungsikan atau dibilang saat itu diakui oleh ibunya bahwa dia dibawa ke Australia untuk melanjutkan perkuliahan. Padahal cuma setahun dia balik lagi ke Indonesia. Nah, saat setahun itulah yang saat di Australia itu dicurigai bahwa sebenarnya dia sedang mengasingkan diri untuk istilahnya menutup dirinya dengan kondisi kehamilannya, mungkin melahirkan di Australia. Sejak hari itu, publik mulai bertanya-tanya, kenapa Denada tak hadir? Apa yang sebenarnya terjadi di balik konflik ini? Namun yang tak pernah dibayangkan siapapun adalah apa yang terjadi beberapa jam setelah sidang itu ditunda. Sebuah pesan masuk ke ponsel Reza dari akun tak dikenal. Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Semakin mengerucutnya kasus Denada dengan dugaan telah menelantarkan anak kandungnya selama 24 tahun teman-teman. Dan semakin mengerucut juga beberapa fakta-fakta yang telah diungkapkan oleh Reza Rizky yang mengaku sebagai anak kandung Denada tersebut. Dari yang awalnya beliau sempat melakukan upaya-upaya untuk bisa bertemu dengan Denada dan upaya-upaya meminta klarifikasi dari Denada atau pengakuan dari Denada kalau dirinya merupakan anak kandungnya. Kali ini kembali muncul beberapa fakta-fakta menarik yang diungkapkan oleh salah satu public figure juga, Mbak Tessa Mariska, yang mengungkapkan beberapa hal-hal menarik teman-teman dalam updatean atau perkara yang menimpa sosok public figure Denada ini teman-teman. Dan ada juga salah satu warganet dengan lantang mengungkapkan rasa kegeramannya terhadap perilaku yang dilakukan oleh Denada ini teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak beberapa updatean terbaru terkait kasus yang menimpa Denada ini teman-teman. Tanpa berlama-lama, ini dia videonya. Konon ibu dan anak ini selama 24 tahun katanya hampir tidak pernah ketemu, dan kalaupun ketemu di acara keluarga itu ngobrol atau semeja tidak lebih dari 3 menit. Selebihnya mereka hanya melihat dari jauh, lihat-lihatan dari jauh. Dan konon ceritanya juga ini si anak ganteng ini tinggal di rumah uyutnya. Uyut bukan Bunda EM ya, uyut, mama dari Bunda EM. Jadi ada rumah uyutnya tapi dipanggil nenek. Nah, rumah uyut itu belakang rumahnya bekas gudang, dijadikanlah kamar si ganteng ini, gitu ya. Jadi si ganteng ini tidak pernah, menurutnya nggak pernah dibiayain dan diasuh oleh tantenya, adik dari mamahnya gitu, adik dari Bunda EM gitu katanya. Guys, di sosial media kalian pasti sudah berseliweran berita tentang ada aktris usia 47 tahun, aktris wanita yang menelantarkan anaknya selama 24 tahun, dan anak ini tiba-tiba muncul ke publik memberikan pengakuan dan ingin menuntut pertanggungjawaban dengan sebanyak berapa miliar lah seperti itu dianggap sebanyak harta yang harus dihabiskan dari dia usia bayi sampai pada usia saat ini. Terlepas dari apapun itu, saya sebenarnya bukan bikin konten itu untuk komentar masalah artis atau apapun ya, tapi karena ini ada relate-nya sedikit dengan saya pribadi pun, artinya di masa lalu saya pun, saya juga termasuk orang yang pernah hamidun gitu kan di luar nikah. Terus juga ada satu yang relate juga, ini adalah orang yang saya kenal dekat seperti itu, masih di dalam ruang lingkup besar keluarga besar kayak gitu, yang
dia menjadi korban seperti itu ya, sebagai anak yang tidak diakui hingga dia besar baru dia tahu dia anaknya siapa, seperti itu. Jadi si Denada ini pasti kalian tahu, dan saya cuma mau jelaskan secara singkat saja bahwa dia itu dicurigai hamil ketika dia berusia 23 ke 24 tahun, which is saat itu dia lagi naik daun sebagai seorang rapper muda di Indonesia. Nah, tiba-tiba dia diungsikan atau dibilang saat itu diakui oleh ibunya bahwa dia dibawa ke Australia untuk melanjutkan perkuliahan. Padahal cuma setahun dia balik lagi ke Indonesia. Nah, saat setahun itulah yang saat di Australia itu dicurigai bahwa sebenarnya dia sedang mengasingkan diri untuk istilahnya menutup dirinya dengan kondisi kehamilannya, mungkin melahirkan di Australia kah, atau memang dia tidak pernah ke Australia, dia melahirkan di Indonesia atau bagaimana. Kemudian anak itu diberikan kepada istilahnya bibi kandungnya yang adalah adik kandung dari ibunya di Banyuwangi. Jadi ibunya Denada ini almarhumah Emilia Contessa itu adalah orang Banyuwangi. Saya sendiri pun tidak tahu ya Ibu Emilia ini orang dari mana. Kirain cuman orang Indonesia Sunda lah atau orang Betawi seperti itu kan. Ternyata orang Banyuwangi. Dan sebelum masalah ini terkuak, sebenarnya sang anak yaitu siapa namanya Reza atau siapapun itu, dia sebenarnya sudah berulang kali bertanya kepada Denada memastikan apakah benar saya anakmu. Tapi Denada selalu menekankan bahwa tidak, saya adalah mbakmu dan kamu hanyalah seadik sepupu saya. Bagaimana bisa kalau memang Reza ini adalah anak dari bibinya dia, terus dia anak dari bibinya dia, dan bibinya dia tuh terhitung sebenarnya neneknya Reza, dan masa di umur yang segitu tuanya melahirkan lagi anak seperti itu kan, harusnya itu adalah status dari Reza itu memanggilnya dengan sebutan nenek atau oma ya, oma seperti itu. Nah, dia sendiri tidak pernah mengaku itu, dan ada desas-desus yang mengatakan bahwa oh mungkin dia hamil sama ada salah satu aktor berinisial TR yang sudah menikah dan lain sebagainya, karena memang mereka pernah berpacaran di saat remaja dan punya foto mereka di cover majalah itu, mereka berfoto bersama. Oke, terlepas dari itu, usia 23 tahun itu bukanlah usia di bawah umur. Saya waktu itu pun ketika mengandung anak dari mantan itu usia saya sudah memasuki hampir 25 tahun. 25 tahun lah, 24 ke 25 ya, masuk 25 tahun seperti itu, sudah 25. Artinya itu sudah lumayan dewasa, dan untuk wanita sebenarnya sudah aman lah. Kalau memang mau dibilang hanya karena mau melindungi reputasi sebagai seorang penyanyi lagi naik daun, takutnya kehilangan pamor atau apa segala macam, setelah itu kan bisa diperbaiki. Kan Anda juga tidak terkenal sepanjang masa kan, bahkan karirnya itu tuh redupnya lama sekali gitu loh. Generasi-generasi yang sekarang pun tahu dia ketika berita tentang anaknya yang sakit itu di Singapura, kemudian dia sebagai seorang ibu yang sangat baik hati, sangat kesusahan keuangan karena sudah bercerai dan harus mengurus anaknya yang sedang sakit parah di luar negeri segala macam, dan dia begitu mendapatkan atensi dan apresiasi yang sangat besar dari kalangan selebriti dan juga masyarakat Indonesia, sampai akhirnya anaknya yang cewek itu sembuh seperti itu ya. Dan dia juga mungkin mendapatkan bantuan, dia menjual banyak sekali harta-hartanya demi pengobatan anaknya itu sampai anaknya itu pun sembuh, dan anaknya tuh sampai hingga saat ini tuh selalu ditutupi stiker kalau diposting sama dia, artinya mungkin untuk menjaga dari ain lah, atau menjaga supaya anaknya itu tidak banyak yang mengenal, tapi sebagai orang yang mengikuti berita pasti tahu muka anaknya yang dulu itu ya, anaknya yang cewek itu. Nah, kembali lagi, kasihannya itu adalah harusnya ketika sudah berlalu waktu begitu lama, apalagi kemarin ketika anaknya yang wanita, anaknya yang cewek itu sakit, dia harus mengoreksi dirinya sendiri. Oh ya, jangan sampai saya ini gara-gara saya mengabaikan anaknya saya yang satu lagi, itu yang ketika saya masih muda itu saya mengabaikan dia, saya tidak pernah memberikan dia nafkah, harusnya dia mencari gitu loh. Artinya dia merangkul kembali itu, mengakui kesalahannya segala macam. Saya rasa Tuhan memberikan teguran kok dengan cara-cara seperti itu. Dan saya pribadi pun pernah sebenarnya dalam artinya bukan tetangga dekat ya, tetangga jauh, di konten saya tahun lalu saya pernah bercerita bahwa
ketika saya baru melahirkan anak itu, ada salah satu orang di kampung itu pernah bilang gitu kan, memberikan saran baik sih sebenarnya, baik untuk menurut dia gitu kan, untuk saya itu saya merasa itu jahat banget. Jadi dia cuma bilang begini, aduh nanti kalau Sydney besar, artinya anak saya itu besar, nanti kalau dia sudah bisa ngomong, dia manggilnya kamu jangan mama, panggilnya kakak aja, biar dia tahu kamu itu kakaknya. Jadi opa-omanya itu adalah mama sama bapaknya. Saya benar-benar marah dan murka. Saya bagaimana nih? Saya sendiri ini sebenarnya bukan anak hasil karena saya di luar, artinya saya masih di bawah umur lah, gitu kan, atau dengan laki orang atau apa gitu. Itu hanya karena dengan pacar kebetulan keluarga tidak setuju atau apapun itu kan. Akhirnya dan itu pun kita sedang menjalin usaha, membuat usaha supaya bisa kembali bersatu dengan si mantan ini kan saat itu gitu kan. Dan dia memberikan ide seperti itu. Saya sangat marah. Bagaimana bisa? Saya menyusui selama 2 tahun. Saya menjaga, saya standby di rumah 24 jam mengurus anak dibantu dengan orang tua. Menyusui dari saya selama 2 tahun, terus dia besar, dia bisa ngomong, dia manggil saya kakak. Sedangkan ketika dia udah mulai ngerti, dia ngelihat muka saya setiap saat itu, dia tahu itu mamanya dia. Nggak mungkin seorang kakak itu memberikan ASI eksklusif, kan seperti itu. Saya benar-benar murka. Kalaupun seandainya saya Hamidun di usia 17 tahun pun, saya tidak akan pernah mau saya dipanggil kakak. Seperti itu ya, saya tidak pernah mau dipanggil kakak. Saya tahu ini anugerah dari Tuhan, saya ini adalah ibunya. Seperti itu. Jadi, ini yang membuat saya teringat sekali sampai saat ini pun bahwa sebenarnya kita pun walaupun kita bermaksud baik gitu kan ke orang, tapi kan kita bisa tahu bahwa ini bisa diterima apa tidak. Oke, terlepas daripada itu, ada juga dalam satu keluarga besar kayak istilahnya bukan keluarga kandung ya, kayak masih lingkaran keluarga besar gitu. Ada satu anak wanita, dia ini dia mungkin sekarang berusia masuk 20 tahun. Ketika dia SMA kelas 3, dia kabur dari rumah neneknya yang sebenarnya dipanggil mama selama dia 18 tahun hidup itu, 17 atau 18 tahun dia hidup itu, dia baru tahu bahwa dia tuh sebenarnya statusnya adalah cucu, bukan anak kandung. Jadi sama seperti ini nih. Jadi saya itu menjadi saksi mata juga bagaimana ibu kandungnya dia itu hamil dia ketika masih bersekolah kelas 3 SMP. Dan kami seumuran, kami seangkatan. Bahkan sebelum si mamanya dia itu Hamidun, saya juga SMP saat itu, dia pernah cerita ke saya bahwa saya ini, dia pernah mengeluh ya bahwa dia digituin, diginiin, kayak gitu kan. Sama si laki-laki itu, segala macem, kayak gitu. Jadi akhirnya, karena dia ini, dia adalah keluarga yang kebetulan tinggal di rumah itu. Nah, si anak dari yang punya rumah itu, which is yang masih keluarga, itulah yang menghamili dia. Dan akhirnya anak itu diambil, dia tinggal di rumah yang lain, di saudara yang lain. Ketika dia melahirkan, dia melanjutkan lagi sekolahnya sampai SMA tamat. Kemudian dia merantau. Dan anak itu diambil sama neneknya, which is orang tua dari si laki-laki, diangkat menjadi anak dari kecil. Jadi dia memanggil si neneknya itu adalah mama dan bapak sama si kakeknya. Dan bapak kandungnya dia itu dipanggil itu kakak sampai dia SMA kelas 3 dan saya pun dipanggil kakak, harusnya saya itu dipanggil tante gitu ya sebenarnya ya, walaupun saya masih muda juga kan waktu itu. Bayangkan, jadi betapa shock dan kagetnya, sama seperti anaknya Denada ini, betapa shock dan kagetnya sebesar itu baru dia tahu dia anaknya siapa. Semoga si anak ini mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang dia perjuangkan saat ini. Ruang sidang Pengadilan Negeri Banyuwangi pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tak ada orang, tapi karena satu kursi yang seharusnya terisi justru kosong. Kursi itu sejak awal menjadi pusat perhatian semua mata. Kursi yang seharusnya diduduki oleh Denada. Namun hingga palu sidang hampir diketuk, sosok itu tak kunjung hadir. Di sisi lain ruangan, seorang pemuda duduk dengan wajah tegang. Resa. Ia datang sendiri, tanpa sorotan kamera besar, tanpa rombongan, hanya ditemani harapannya sendiri. Harapan untuk menemukan jawaban tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan sejak hari itu, publik mulai bertanya-tanya, kenapa Denada tak hadir? Apa yang sebenarnya terjadi di balik konflik ini? Namun yang tak pernah dibayangkan siapapun adalah apa yang terjadi beberapa jam setelah sidang itu ditunda. Sebuah pesan masuk ke ponsel Resa dari akun tak dikenal. Pesan itu singkat, namun cukup untuk membuat dunia Resa seolah berhenti berputar.
Kalau kamu ingin tahu kebenaran tentang dirimu, aku bisa menjelaskannya. Tak ada nama, tak ada foto jelas. Hanya satu kalimat yang mengguncangkan batin. Dan sejak itulah, jagat maya kembali bergejolak. Sebelum kita masuk lebih jauh ke misteri ini, pastikan kamu sudah subscribe ke channel ini. Karena kisah yang akan kamu dengar bukan hanya soal sengketa, tapi tentang pencarian jati diri, luka masa lalu, dan pertanyaan yang mungkin tak pernah terjawab. Tonton sampai akhir, karena di bagian penutup nanti, ada pesan yang mungkin akan membuat kita memandang kasus ini dengan cara yang berbeda. Karena sesungguhnya, konflik ini bukan sekadar soal gugatan hukum. Ini adalah kisah tentang seorang anak yang ingin tahu siapa dirinya sebenarnya. Kadang, luka terdalam bukan berasal dari penolakan, tapi dari ketidakjelasan tentang asal-usul kita sendiri. Resa bukan hanya menggugat secara hukum, ia sedang menggugat takdir. Ia sedang bertanya pada semesta, aku ini siapa? Dalam berkas perkara yang beredar, Resa menggugat Denada terkait status dirinya. Ia ingin kejelasan, ia ingin pengakuan, ia ingin jawaban. Pada agenda awal mediasi di Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang hadir hanya kuasa hukum, Denada tidak datang langsung. Sidang pun ditunda. Bagi hukum, ini hanya prosedur. Namun bagi Resa ini adalah momen emosional yang berat. Bayangkan berada di posisinya. Datang ke ruang sidang dengan harapan besar, berhadapan dengan masa lalu. Namun yang ditemui hanyalah kursi kosong. Keluar dari ruang sidang itu, Resa disebut terdiam cukup lama. Wajahnya menahan sesuatu yang tak terucap. Dan di saat itulah, ponselnya bergetar. Pesan itu datang dari seseorang yang tak ia kenal. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Tak ada penjelasan lanjutan, tak ada identitas. Hanya satu kalimat yang mengguncangkan batin. Dan sejak itulah, jagat maya kembali bergejolak. Apakah ini hanya ulah orang iseng, ataukah sebuah potongan kebenaran yang selama ini tersembunyi? Resa menatap layar ponselnya lama. Jarinya tak langsung membalas. Ada ketakutan, ada harap, ada kegamangan yang bercampur jadi satu. Dalam batinnya mungkin bergema satu pertanyaan. Kenapa sekarang? Kenapa setelah sidang? Kenapa setelah konflik ini menjadi konsumsi publik? Sejak saat itu, cerita tentang chat misterius ini mulai beredar di kalangan netizen. Bukan sebagai fakta, tapi sebagai bisikan, sebagai dugaan, sebagai potongan teka-teki yang belum utuh. Kolom komentar pun berubah menjadi ruang spekulasi massal. Ada yang berkata mungkin itu hanya prank. Ada yang yakin itu adalah seseorang dari masa lalu yang berasa bersalah. Ada pula yang berani berspekulasi lebih jauh. Mungkinkah itu sosok yang selama ini tak pernah disebut? Resa sendiri tak pernah mengkonfirmasi secara terbuka. Namun bayangan tentang pesan itu terus hidup di benak publik. Dan di tengah semua ini, satu hal menjadi semakin jelas. Resa bukan hanya sedang memperjuangkan hak di atas kertas. Ia sedang memperjuangkan jawaban tentang siapa dirinya. Karena bagi seorang anak, mengetahui asal-usul bukan sekadar rasa ingin tahu. Itu adalah fondasi tentang siapa kita dan kemana kita akan melangkah. Chat misterius itu, entah nyata atau tidak, telah mengubah cara Resa memandang konflik ini. Yang tadinya hanya soal sidang dan berkas, kini berubah menjadi perjalanan batin. Ia tak lagi hanya berhadapan dengan hukum, tetapi dengan masa lalunya sendiri. Dalam beberapa unggahan dan wawancara singkat, Resa sempat mengiratkan bahwa ada banyak hal yang belum pernah ia ketahui tentang dirinya. Ada potongan cerita yang terasa tak lengkap, ada bagian hidup yang seperti sengaja dikaburkan. Netizen pun membaca setiap gestur, setiap kalimat, setiap jeda dalam ucapannya. Mereka mulai merangkai teori. Ada yang menafsirkan tatapan matanya sebagai kebingungan. Ada yang melihatnya sebagai luka yang selama ini dipendam. Dan disinilah publik mulai terbelah. Sebagian menyalahkan Denada, sebagian membela, sebagian lagi hanya terpaku pada satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya ayah Resa? Chat misterius itu menjadi simbol dari semua rasa penasaran itu. Ia bukan lagi sekadar pesan. Ia menjelma menjadi harapan sekaligus ketakutan. Harapan bahwa kebenaran akhirnya akan terungkap. Ketakutan bahwa kebenaran itu justru akan menyakitkan. Bayangkan berada di posisi Resa. Di satu sisi, kamu ingin tahu.
Di sisi lain, kamu takut jika jawaban itu menghancurkan duniamu. Karena tak semua kebenaran datang membawa ketenangan. Ada kebenaran yang justru membuka luka lebih luas. Netizen mulai membayangkan berbagai kemungkinan. Ada yang berkata mungkin itu hanya orang iseng yang mencari perhatian. Ada yang berbisik mungkin itu adalah seseorang yang pernah berada sangat dekat dengan Denada di masa lalu. Bahkan, ada yang berani berspekulasi. Mungkinkah itu sosok yang selama ini memilih diam? Namun semua itu tetap berada di wilayah spekulasi. Tak ada bukti, tak ada konfirmasi. Hanya serpihan dugaan yang berputar di ruang publik. Dan di tengah riuhnya dunia maya, Resa tetaplah seorang anak. Seorang manusia yang hanya ingin tahu asal-usulnya, yang ingin tahu dari mana ia datang, dan mengapa hidupnya harus dimulai dengan tanda tanya sebesar ini. Konflik ini pada akhirnya mengajarkan kita satu hal penting, bahwa di balik setiap berita sensasional, ada manusia yang hatinya benar-benar terluka. Bahwa di balik setiap judul besar, ada jiwa yang sedang mencari pijakan. Bisa jadi, chat misterius itu hanyalah bayangan yang dibesarkan oleh imajinasi publik. Bisa juga, itu adalah pintu kecil ke kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kita tak pernah tahu. Yang kita tahu hanyalah satu. Tidak ada anak yang meminta dilahirkan dalam kabut. Tidak ada anak yang ingin tumbuh tanpa mengetahui siapa dirinya. Dan mungkin dalam kasus ini, yang paling dibutuhkan bukanlah penghakiman, melainkan kejujuran, keberanian untuk membuka masa lalu, dan kasih sayang untuk mereka yang terjebak di tengahnya. Narasi ini disusun sebagai cerita spekulatif berbasis isu publik dan reaksi netizen. Bukan pernyataan fakta hukum dan bukan tuduhan kepada pihak manapun. Kebenaran sejatinya hanya bisa ditentukan oleh proses resmi dan oleh mereka yang terlibat langsung. Semoga, apapun hasil akhirnya nanti, semua pihak menemukan jalan damai. Dan semoga Resa suatu hari nanti tak lagi bertanya, "Aku ini siapa?" Karena jawabannya telah ia temukan dengan utuh tanpa luka yang tersisa. Nah, itu ya teman-teman ya. Bagaimana nih tanggapan kalian setelah melihat beberapa ungkapan dari sosok Tessa Mariska, ungkapan dari salah satu warganet, dan dugaan adanya tersebar chat misterius kepada sosok Resa Rizky, teman-teman. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.